Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifan Taufik Rahmansyah, mahasiswa di Gitek University, kelas A22, Prodi Manajemen dengan NPM 10122135, akan menjelaskan secara sederhana pemahaman tentang Ma'rifatul Quran yang akan dibahas dalam 5 bab yang akan saya perjelas dalam pemahaman di dalam video ini. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, yang merupakan firman Allah atau kalamullah, yang bukan ciptaan manusia, jin, syair, ataupun filsafat. Kemudian, keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, terutama karena keindahan bahasa dan balaghahnya. Tidak ada yang mampu menandingi atau membuat ayat serupa, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23-24 dan surat Al-Isra ayat 88. Proses penurunan Al-Quran diturunkan melalui berbagai cara seperti impian, wahyu melalui malaikat Jibril, suara genta, atau langsung dari Allah. Al-Quran hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan kitab lain seperti Taurat atau Injil. Pemeliharaan keaslian Al-Quran. Pada masa Nabi, Al-Quran dihafal atau ditulis di media seperti batu, kulit, ataupun pelepah kurma. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pengumpulan ayat dilakukan oleh Zaid bin Sabit atas usulan Umar bin Khattab setelah gugurnya banyak penghafal Al-Quran dalam medan perang Yamamah. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran. Membaca satu huruf mendatangkan pahala 10 kali lipat. Membaca 100 ayat dalam semalam mendapatkan pahala seperti sholat sepanjang malam. Membaca Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat, sedangkan yang membaca dengan terbata-bata pun mendapatkan 2 pahala. Kemudian kita masuk ke dalam bab kedua, yaitu tuntunan iman kepada Al-Quran. Pengertian pentingnya iman kepada Al-Quran. Meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Pentingnya yaitu sebagai pedoman hidup, sumber petunjuk, dan dasar keimanan umat Islam. Yang kedua yaitu keistimewaan Al-Quran. Wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Kalamullah yang penuh hikmah tidak akan berubah hingga akhir zaman. Kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membacanya dengan tartil dan memahami maknanya. Belajar tafsir dan ilmu terkait Al-Quran untuk mendalaminya. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masuk ke dalam tuntunan iman kepada Al-Quran. Berhubungan erat dengan Al-Quran, membaca, memahami, mengamalkan, dan menjadikannya pedoman hidup, mentarbiah diri dengan Al-Quran, membina akhlak dan spiritualitas melalui pembacaan, hafalan, tadabur, dan pengamalan. Kemudian tunduk pada hukum-hukum Al-Quran, meyakini dan menjalankan semua ketetapan Allah tanpa keraguan. Kemudian menyuruh orang kepada Al-Quran, melakukan dakwah dengan hikmah dan keteladanan. Menegakkan Al-Quran di muka bumi, yaitu menerapkan nilai-nilai Al-Quran di berbagai aspek kehidupan seperti tauhid, ekonomi syariah, dan pelestarian lingkungan. Yang kelima itu implementasi iman kepada Al-Quran. Ibadah dan amal soleh melaksanakan ajaran Al-Quran dalam ibadah. Kemudian akhlak mulia, menjunjung nilai seperti kejujuran, amanah, dan kasih sayang. Muamalah dan sosial, menjalankan hubungan sosial ekonomi sesuai prinsip Al-Quran. Kemudian, ada hambatan dalam beriman kepada Al-Quran. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang Al-Quran dan tafsirnya, pengaruh budaya dan lingkungan, godaan dan ujian yang dapat melemahkan iman. Selanjutnya, peran umat Islam menghadapi dan mengimani Al-Quran. Yang pertama yaitu belajar mempelajari Al-Quran secara mendalam. Kemudian mengajarkan Al-Quran kepada generasi penerus selanjutnya.
Selanjutnya, menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke bab 3, yaitu Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Ada beberapa nama-nama Al-Quran dan maknanya yang bisa kita jelaskan satu persatu. Di dalam Alkitab, kitab suci yang penuh keagungan dan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebagai hudan atau petunjuk di dalam Quran surat Al-Baqarah 185 sebagai penjelasan yang membedakan antara yang benar dan yang batil. Terus rahmat. Quran surat 3 ayat 138 yang menerangkan yang jelas menjadi pelajaran dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian cahaya. Quran surat 5 ayat 15-16 menunjukkan jalan keselamatan, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ila zulumati ila nur. Kemudian ruh. Quran surat 42 ayat 52. Al-Quran sebagai ruh yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian Al-Quran sebagai obat. Di Quran surat 10 ayat 57. Penyembuh bagi penyakit hati dan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian ada kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Sumber kebenaran datang dari Tuhan yang menghilangkan keraguan. Kemudian ada penerangan. Quran surat 3 ayat 138. Penjelasan dan pelajaran bagi umat manusia. Kemudian ada berita gembira. Quran surat 16 ayat 89. Memberikan kabar baik bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Dan Al-Quran sebagai pengingat. Quran surat 15 ayat 9. Al-Quran terjaga keasliannya sebagai pengingat bagi umat manusia. Dan Al-Quran sebagai hukum dan aturan. Quran surat 5 ayat 49-50 yang menjelaskan mengatur kehidupan manusia dengan hukum yang adil. Quran sebagai jihad. Quran surat 29 ayat 69 menuntun orang berjuang di jalan Allah. Kemudian tarbiyah atau pembinaan di Quran surat Ali Imran ayat 79. Mengajarkan manusia untuk menjadi pengabdi Allah dengan mempelajari kitabnya. Kemudian Al-Quran sebagai pedoman hidup. Quran surat 28 ayat 50. Menjadi panduan dalam menghadapi kehidupan. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan dijelaskan dalam Quran surat 96 ayat 1-5. Al-Quran sebagai sumber ajaran untuk memahami penciptaan dan ilmu. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi Al-Quran. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Yang kedua, menghilangkan keraguan dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu menyembuhkan penyakit hati dan menjadi penerang dalam kehidupan. Kemudian kita masuk ke dalam relevansi dalam Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sebagai kitab bacaan saja, tetapi juga pedoman hidup yang mencakup akhlak, hukum, dan ilmu pengetahuan. Menjadi sumber pembelajaran dan panduan moral untuk seluruh umat manusia. Kemudian kita masuk ke dalam bab 4, yaitu bahaya meninggalkan Al-Quran. Bahayanya yaitu bisa disebutkan, yang pertama yaitu meninggalkan Al-Quran beresiko pada kesesatan, kehilangan moral, dan kehampaan spiritual. Yang kedua, konsekuensi negatif termasuk kehilangan petunjuk hidup, mudahnya menjadi teman syaitan, kehilangan ketenangan jiwa, dan penyesalan nanti di akhirat. Ayat-ayat Al-Quran mengingatkan tentang pentingnya mengikuti petunjuk Allah dan konsekuensi bagi yang berpaling dari Al-Quran. Melupakan Allah dapat menyebabkan kehilangan arah dan menjadi fasik. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 5, yaitu syurutul intifa bil Quran atau syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab petunjuk yang penuh berkah. Syarat untuk mengambil manfaatnya yaitu menghilangkan faktor yang menghambat. Kemudian beradab terhadap Al-Quran, dari niat membaca, baik membersihkan diri, membersihkan hati dan jasad, dan mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran. Kemudian membaguskan cara membaca Al-Quran.
Selanjutnya berorientasi pada tujuan Al-Quran sebagai petunjuk, membentuk pribadi yang islami, dan juga masyarakat yang thayyibah. Kemudian mengikuti tata cara interaksi sahabat dengan Al-Quran seperti kita bisa tiru di dalam Sirah Nabawiyah. Dan yang terakhir, Al-Quran sebagai pelindung dan petunjuk hidup. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.